Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Manar beserta jajaran kepengurusan, yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh jamaah pengajian yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan aparatur pemerintah setempat, wabil khusus para ketua RT di lingkungan Masjid Jami Al-Manar yang sama-sama hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua akan menjelaskan tentang keutamaan membaca kalimat ilaha illallah. Nah, di sini hanya akan menjelaskan daripada kalimat tauhidnya saja, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bahkan dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa maddaha mudimat lahu arba'atu ala bidzambin minal kabair. Yang artinya barang siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah, dia panjangkan kalimah la di situ sebanyak 6 harkat atau 4 harkat setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya mad jaiz munfasil. Hudimat, maka dihilangkan, dihancurkan, dihapuskan bagi orang yang membaca kalimah tersebut 4.000 dosa daripada dosa-dosa yang besar. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah, itu satu kali baca itu 4.000 dosa besar kita Allah ampuni. Masya Allah, luar biasa. Sehingga Rasulullah ditanya oleh para sahabat ketika hadis ini dinyatakan oleh Rasulullah, hadis tadi yang barang siapa membaca kalimah la ilaha illallah, memanjangkan kalimah la 4 harkat sampai 5 harkat atau 6 harkat, maka dia diampuni dari dosa-dosa besar oleh Allah. Sahabat mendengar akan hadis ini dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika seseorang tersebut tidak punya dosa besar, tidak ada dosa besar di dalam dirinya? Maka Rasul mengatakan, yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi. Maka kata Rasul, kalau orang itu tidak punya dosa besar, maka istrinya, anaknya diampuni dosa-dosa besarnya. Kata Rasul, wa li jiranihi, tetangganya yang diampuni dosanya. Masya Allah. Maka beruntunglah bagi masyarakat yang punya tetangga ahli zikir. Kenapa saya katakan beruntung? Ya kalaupun dia nggak zikir, tetangganya ada yang zikir dan tahu zikir seperti ini, maka tetangga yang nggak tahu itu, yang blow on itu, tetap diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran ada tetangga kita yang soleh, yang suka berzikir membaca kalimat ini dengan dipanjangkan tadi. Masya Allah. Qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah
jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri. Artinya barang siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali pada setiap harinya, maka orang tersebut datang nanti kelak pada hari kiamat wajahnya seperti rembulan bulan purnama, bercahaya. Maka jangan sedih kalau kita sekarang enggak begitu ganteng-ganteng amat, enggak begitu cakep-cakep amat. Yang penting mah di dunia mah banyak fulus. Walaupun wajah kita jelek, banyak fulus mah kelihatannya mulus. Jadi kalau kita nggak bisa punya wajah yang tampan di dunia mah, setidaknya jadilah laki-laki yang mapan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhaluz zikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya berzikir. Ingetin, ini kalimatnya zikir ya. Seutama-utamanya zikir yaitu membaca kalimah la ilaha illallah. Ini zikir nih. Kan zikir banyak. Ada Allahu Akbar, ada Subhanallah, ada Alhamdulillah, ada Hasbi Allah, ada Hasbunallah, dan lain-lain. Itu zikir golongannya. Maka jika dibandingkan dengan kalimah la ilaha illallah, afdolan mana tuh kalimah yang tadi? Maka jawabnya afdolan kalimah la ilaha illallah. Kenapa kalimah la ilaha illallah bisa mengungguli daripada kalimah-kalimah yang tadi saya katakan? Dikarenakan li'annaha kalimatut tauhid. Karena kalimah la ilaha illallah ini merupakan kalimah tauhid, mengesahkan Allah, menunggalkan zat Allah, tidak menyekutukan Allah. Itulah disebut kalimah tauhid. Membersihkan Allah dari sifat-sifat, dari hal-hal yang diduakan oleh kita sebagai hambanya. Sedangkan wa tauhidu la yumasiluhu syai'un. Ketika seseorang menunggalkan zat Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, berarti ketika Allah diesahkan oleh hambanya, berarti tidak ada satupun yang menyerupai, menyamai Allah. Nah, ibarat begini nih gambaran kitanya aja saya biar cepat masuk di pola pikirnya. Ketika kita punya pacar dulu, waktu pacaran, kayaknya nggak ada wanita yang paling cantik deh di dunia ini selain daripada kamu. Berarti kan yang lain seolah-olah nggak ngebandingin dengan pacar kita, saking cantiknya gitu, menurut kita, gitu kan? Nah, kalimah tauhid pun seperti itu. Hanya Allah lah Tuhan saya yang saya sembah. Hanya Allah lah zat yang maha kuasa dan maha hebat, maha sempurna. Maka seolah-olah di dalam hati kita mengatakan bahwa tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Dan juga hikmah kalimah tauhid ini akan taksiran bi tathhiril qalbi. Bagi sang pembaca zikir la ilaha illallah akan berbekas nanti di dalam batinnya, yaitu disucikan batinnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi menjadi taksir, membekas di dalam mensucikan hati. Maka kalau kita ingin bersih hati kita dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela seperti riya, seperti ujub, seperti takabur, seperti apa lagi, sombong, seperti apa lagi, punya sifat pembenci, pendendam, dan lain-lainnya. Tidak ada cara dan obat untuk bisa melebur semua itu, untuk membuang semua sifat-sifat jelek itu, kecuali hanya dengan berzikir kalimah la ilaha illallah. Enak kalau orang udah rajin zikir la ilaha illallah, punya duit nggak punya duit, tenang hidupnya, enak sekali. Rumah tangga udah
punya anak atau belum dikaruniai anak, tenang saja pikirannya, karena tujuan hidup itu bukan itu, tetap Allah. Ya punya anak sama, nggak punya anak sama, itulah orang yang ahli zikir akan kesana arahnya. Walaupun penting punya keturunan, tapi kalau dia sudah memahami kalimat la ilaha illallah, dia tak pernah menjadikan pikirannya pusing karena rumah tangga belum dikaruniai anak, biasa-biasa saja. Itu. Maka cara agar hati kita sampai ke arah sana, kesadaran seperti itu, hanya dengan membaca zikir kalimat la ilaha illallah. Maka kata ulama, payang bagi nafyul ilahati qaulihi la ilaha illallah, maka perlu sekali kepada seseorang meniadakan Tuhan dengan cara mengucapkan kalimat la ilaha. Berarti kalimat la ilaha itu kan ada kalimatnya la ilaha, tiada Tuhan. Nah, kesananya wa yusbitul wahdaniyah, menetapkan kemahatunggalannya Allah. Illallah kesananya kalimatnya, kecuali Allah Tuhan itu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah nantinya. Kemudian bagaimana cara membaca kalimat itu? Diulang-ulang dengan lisan zahir kita, lidah kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus setiap hari continue seperti itu, 100 kali, 100 kali, 100 kali setiap hari. Sampai mana? Sampai menembus pada relung-relung kalbu kita, kepada batin kita. Sampai meresap ke dalam kalbu kita. Sampai timbul kesadaran diri daripada Allah. Sampai Allah memberikan nur ilahiyahnya kepada kalbu kita dengan berzikir itu. Karena setiap zikir akan membekas di dalam hati kita. Hati jadi tenang, pikiran jadi tenang, itulah. Bahkan dikatakan juga wali annal imana la yasihu illa biha aima'a Muhammadur Rasulullah. Dan iman tidaklah sah kecuali dengan kalimat tauhid tadi, dan juga ditambah dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Iman seseorang tidak sah kalau dia tidak mengatakan la ilaha illallah, kesananya dibarengi dengan Muhammadur Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, wa afdalud du'ai alhamdulillah. Seutama-utamanya doa yaitu dengan membaca kalimat alhamdulillah. Kita mau ngeriung nih di rumah orang, ngumpul masyarakat korpri di rumahnya Pak Mulyadi, ada yang mimpin zikir, udah selesai zikir doanya alhamdulillah, udah selesai, langsung makanin kuenya. Coba aja kita renungkan, itu alhamdulillah itu dibaca sebelum mulai doa-doa yang lain. Pasti awal doa suka ada kalimat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ujungnya juga ada kalimat walhamdulillahirabbil alamin juga. Maka kalimat ini ada di awal doa dan ada di ujung doa. Maka dikatakan doa yang paling utama itu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami wa ana huwa, man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. La ilaha illallah itu merupakan ucapanku, kata Allah. Wa ana huwa, dan akulah Allah, kata Allah. Aku yang mengatakan seperti itu, tiada Tuhan selain aku, dan itulah aku, kata Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, berarti orang itu masuk ke dalam bentenganku. Barang siapa yang sudah masuk ke dalam bentengan Allah, maka orang tersebut selamat dari siksaku, kata Allah. Jadi kalau orang rajin berzikir la ilaha illallah, maka orang itu masuk ke dalam bentengannya Allah, perlindungannya Allah. Nah, jadi kalau kita nanti di akhirat, setelah kita meninggal takut disiksa oleh Allah,
di hari kiamat, takut kena siksa Allah. Maka dari sekarang perbanyak membaca kalimah la ilaha illallah. Jangan rajin zikir pengen banyak duit, bukan. Rajin zikir la ilaha illallah pengen punya istri 2, 3, 4, ya enggak? Ya istri 4 itu boleh dikatakan laki-laki gentleman, ya enggak? Kalau istrinya 3, ya superman. Ya enggak? Kalau cuma 2, real man gitu. Memang segitu adanya 2. Gitu kan? Kalau cuma 1, ya cemen lah. Bagaimana kalau masih jomblo? Saya cuma no komen. Jadi janganlah kalimat la ilaha illallah disangkut pautkan dengan niat-niat ingin kepentingan urusan duniawi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam addu zakata abnanikum biqauli la ilaha illallah. Selanjutnya Rasulullah bersabda, tunaikanlah zakat badan kalian semua, zakat badan kalian semua dengan membaca kalimah la ilaha illallah. Maksudnya zakat itu sucikan badan kalian semua dari dosa-dosa. Zakat di sini maksudnya sucikan badan kalian semua dengan perbanyak berzikir membaca kalimah la ilaha illallah. Pasti banyak dosa. Maka perbanyak juga oleh kita membaca kalimah la ilaha illallah. Maka Allah akan mensucikan badan kita semuanya dengan kalimah la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan.
Untuk melengkapi pengajian kita pada malam hari ini, saya persilakan mumpung masih ada waktu yang luas untuk bertanya.